Hai semuanya, aku Nadia. Aku Dwi. Kami dari Hey Sister. Nah, ini adalah menu kedua hari ini. Jadi kita mau masak hotdog okonomiyaki. Ya, kalau kalian tahu okonomiyaki itu dari Jepang ya teman-teman. Ini kita pakai beberapa bahan utama. Hotdog tentu saja. Ini ada sosis. Sosisnya kalian bisa pilih merek apa aja. Ini kita pakai 4 sosis. Ada keju. Jadi kita pakai ada 2 lembaran keju. Ini juga biasanya ada di supermarket ya. Kalian bisa beli. Terus selain keju yang lebar seperti ini, kita juga siapin keju yang cheddar seperti ini. Ini cheddar mozzarella. Jadi dia agak lumer juga sih. Terus ini kenapa? Karena kita ternyata cuma punya 2, jadi nanti biar yang satunya juga, yang 2 lagi juga ada rasa kejunya, kita siapin keju ini. Terus selain itu kita perlu telur, namanya okonomiyaki harus ada telurnya. Jadi telurnya ini ada 4, kita siapin 4 telur di sini. Terus ini ada kubisnya setengah aja. Suka-suka kalian seberapa banyaknya. Terus ini juga ada daun bawang atau bawang pre ya biasanya kalau di Jawa sebutnya. Tuh bumbunya. Kalau ini ada lombok atau cabai rawit juga, tapi ini cabai rawitnya untuk nanti kita makan aja. Jadi nggak dicampur ke adonan. Jangan lupa di sini ada tepung. Kalian bisa pakai tepung terigu apapun. Ini kita pakai tepung bakwan karena kebetulan biar ada rasa-rasanya, umaminya. Terus di sini ada minyak goreng, kita pakai dikit aja buat menggoreng-goreng. Nah, kita mulai masak ya. Sama yang kita lakukan adalah untuk sosisnya kita iris-iris seperti ini. Oh ya, ini tuh kita ngelihat resep dari orang Korea gitu. Ya. Terus kenapa hotdog okonomiyaki? Jadi kayak fusion perpaduan antara hotdog pakai sosis sama okonomiyaki yang pakai kubis. Jadi kita nggak akan pakai terlalu banyak tepung gitu. Nah, ini hasil potongannya. Jadi seperti ini ya. Ini kita 2 sisi dipotong seperti itu. Hati-hati jangan sampai nanti putus sosisnya. Ini supaya dalamnya nanti juga matang. Terus pakai sosis apa Mbak? Sosis sapi, ayam, apa-apa? Kalau kita ini pakai sosis sapi campur ayam. Jadi ada merek yang memang dia jualnya sosisnya sapi dicampur ayam. Kalau teman-teman lebih suka sosis sapi, bisa pakai sosis sapi juga. Judulnya ini cemilan sehat ya. Asik. Ini buat kalian yang punya anak-anak kecil, biasanya mungkin suka nih yang seperti ini. Kesel deh, tunggu ya. Silakan duduk kakak. Kokinya capek nunduk. Oh iya, katanya kamu mau cerita tentang itu kasus yang rame di Twitter. Oh iya, minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. Pokoknya aku tuh baru tahu ceritanya di akhir itu. Ada teman aku yang nge-share gitu kan. Terus tentang rumah tangga yang pernikahan yang hanya 8 hari. Kayak bombastis gitu. Judulnya. Terus ternyata tuh ceritanya ada mbak-mbak kan. Mbak-mbak itu ikut ta'aruf gitu. Terus ketemu sama mas-mas, udah tukeran CV gitu-gitu, pokoknya sesuai sama tata cara ta'aruf gitu. Terus ketemu itu, si mbak ini kalau nggak salah ngajak temennya, tapi masnya itu langsung ngajak keluarga, ayah, ibu, sama adiknya. Terus mbak ini kan jadi kayak, wah masnya serius nih gitu. Jadi percaya gitu. Jadi dia itu lanjut, Februari awal kalau nggak salah ya. Lupa inget ini timelinenya. Terus setelah itu seminggu atau 2 minggu itu mereka menikah, memutuskan lamaran terus langsung nikah gitu. Nah setelah nikah, mbaknya ikut suaminya. Jadi mbaknya posisinya kalau nggak salah di Jawa Barat. Terus masnya itu orang Jakarta gitu. Terus ikut suaminya kan. Terus masnya ini tuh, oh ya yang bikin mbaknya tuh yakin juga karena masnya itu dosen, terus karya ilmiahnya banyak, jadi kayak orang terpelajar kan. Masa iya ada sesuatu gitu.
katanya tuh malam pertama tuh disuruh mijetin masnya, mijetin kaki dari malam sampai subuh nggak berhenti. Dan itu kan kayak aneh gitu kan, nggak tahu kenapa. Terus Capek bayangkan. dia, capek banget. Iya. Terus habis itu kan si Mbak dan Mas ini tuh sakit, terus di klinik COVID. Habis itu kan makan dan minum harus beli sendiri kan, nggak disediain gitu. Jadi habis makan terus ternyata minumnya habis. Mbaknya mau beli minum, sama masnya nggak boleh keluar. Nunggu adiknya aja karena dia udah WA adiknya gitu suruh beliin minum gitu. Tapi ternyata tuh lama, nggak nyampe-nyampe, kayak sejam. Dia inisiatif lah pergi keluar, terus beli minum gitu di Alfamart. Terus habis gitu balik, terus dimarahin pokoknya. Intinya nggak boleh keluar tuh. Padahal dia udah izin dan udah tahu, cuman ya nggak diiyain gitu. Terus mereka tuh pulang, tapi tuh nggak langsung pulang, mau ke laundry dulu gitu. Nah, udah di rumah. Terus masnya tuh udah pesen makan duluan dan mbaknya nggak dipesenin. Terus mereka mau ngelaundry gitu. Nah, mbaknya bilang, aku pesen GoFood dulu ya gitu. Terus nggak boleh, katanya laundry dulu aja, nanti kamu lama gitu. Akhirnya mereka ngelaundry. Jadi mbaknya kelaparan tuh. Terus balik kan. Beberapa tuh itu ada yang dihapus, tapi intinya tuh balik. Terus mbaknya mau bikin nasi. Terus masak nasi kan. Kalau kita kan masak di rice cooker gitu kan, kalau rice cookernya kotor ya udah dicuci, terus habis itu langsung berasnya dituang kan ke panci rice cooker yang masih basah itu kan. Nah itu tuh masnya nggak bolehin mbaknya masak di panci yang masih basah. Jadi dia bilang, itu pancinya udah kamu cuci belum gitu kan? Udah gitu. Terus itu udah kering belum gitu kan? Terus belum gitu. Terus itu tuh nggak boleh, kata masnya nih, itu tuh nggak boleh, harus kering dulu baru kamu pakai masak. Dan keringnya itu nggak boleh dikeringin pakai tisu atau lap gitu, harus kering alamiah gitu. Udah kenapa emang? Nggak tahu, masnya tuh pokoknya kenceng banget gitulah. Terus marah-marah kan. Habis itu berasnya tuh nggak boleh dipakai lagi, harus buang itu berasnya gitu. Terus banyak kan karena sayang ya, beras masih bisa dipakai gitu tuh, kayak mau ngebuang juga ragu-ragu gitu. Tapi sama masnya masih dimarahin kan, jadinya akhirnya sama mbaknya ya udah dibuang gitu. Terus aku lupa deh akhirnya dia makannya kayak gimana, kayaknya nggak diceritain. Pokoknya di rumah mertuanya dia ngadu gitu, sama mertuanya justru dibilang, kamu yang sabar aja gitu, soalnya masnya ini ternyata punya OCD itu obsessive compulsive disorder ya. Nah jadinya tuh ya gitu, kalau ada yang nggak sesuai sama dia jadi marah-marah gitu. Terus marah-marahnya parah deh pokoknya. Habis itu di rumah mereka tuh banyak nangis-nangis kan, karena kan baru nikah berapa hari kok dimarahin mulu gitu, salah mulu gitu. Terus kan juga capek kan, habis sakit nggak ada yang rawat. Terus akhirnya nangis-nangis. Banyak bilang, kalau kamu marah-marah gini terus aku pengen pulang aja, pulang ke kampung dia, maksudnya ke rumah orang tuanya sendiri gitu. Masnya ya udah pulang aja gitu intinya. Ini aku jelasin ya, ini aku campurin yang kubisnya sama daun bawangnya dicampur. Terus ini kita masukin telur. Terus dikocok dulu ya ini telurnya. Aku lanjut ya. Jadi mbaknya kan nangis-nangis gitu. Kok aku baru nikah berapa hari udah dimarah-marahin mulu gitu-gitu kan. Terus dia pengen pulang gitu, bilang, aku pengen pulang aja ke rumah orang tuaku gitu. Terus akhirnya sama masnya, ya udah pulang aja gitu. Karena kan belum kemas-kemas gitu, dibilang, kok masih di sini aja gitu. Terus akhirnya mbaknya beneran kemas-kemas, pulang tuh nggak diantar gitu. Katanya bawa barang yang banyak banget, kayak kardus-kardus, baju-baju dia, koper segala macem lah itu. Naik bis, dan itu nggak diantar ke terminal gitu, nggak. Dia panggil Gojek sendiri, Gokar mungkin ya. Habis itu pulang, terus mbaknya kan nggak berani pulang ke orang tuanya kan, karena kan baru berapa hari, nanti kalau dimarahin apa segala macem. Terus akhirnya dia ngehubungin temennya, ditampung dulu di rumah temennya, baru besokannya pulang ke rumah orang tuanya. Kita akan memulai goreng sosis.
Oh, jadi sosisnya dulu, bukan ininya dulu. Dulu sosisnya nanti ditiriskan, baru kita goreng. Penampakan adonannya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan lah. Oh ya, cerita mbak-mbak tadi belum selesai. Jadi si mbak-mbak itu akhirnya pulang, terus ceritakan sama orang tuanya. Habis itu orang tuanya marah lah, sama si masnya, kok jahat sama anaknya gitu-gitu kan. Terus akhirnya mau didatengin rumah masnya sama orang tuanya yang cowok itu. Si mbaknya bilang dulu ke masnya, karena pas udah balik itu terus mbaknya tuh di WA ditalak gitu, berarti udah diceraikan gitu kan secara agama. Nah terus mbaknya bilang ke masnya kalau orang tuanya pengen ke rumah kamu. Masnya ketakutan dong. Akhirnya ya udahlah kita rujuk lagi gitu. Masnya tuh yang menyarankan. Terus mbaknya juga ini kan akhirnya minta pendapat orang tuanya dulu kan. Apakah boleh rujuk lagi gitu-gitu. Terus si orang tuanya karena ya masih malu kan, baru berapa hari anaknya nikah, masa udah diceraiin gitu. Terus akhirnya ngebolehin tuh mbaknya untuk rujuk lagi. Terus setelah rujuk lagi, mbaknya balik tuh ke rumah masnya, nggak dijemput, berangkat sendiri ya kan. Berangkat sendiri, terus udah kan ke rumah masnya itu, tapi masnya masih jahat gitu loh. Pas datang tuh kan bawaannya banyak sebanyak yang tadi dia pulang tuh. Habis gitu masnya bilang, barang kamu jangan dibawa masuk gitu, di luar aja gitu. Terus akhirnya ya udah nggak dimasukin tuh barangnya. Udah gitu terus kayaknya perkara ini bikin nasi lagi kan. Masak nasi lagi buat makan mereka malam gitu. Terus tuh kalau bawa nasi kan ini misalnya udah di piringnya gitu kan, bawa nasi terus kena jilbab mbaknya gitu. Itu nasi masnya bilang intinya itu kena jilbab udah nggak bisa dimakan nasinya gitu. Terus kayak padahal kalau kita ya masih jatuh, masih belum 5 menit diambil lagi ya kan. Terus terlalu kaku banget sih. Ya karena OCD-nya itu loh gitu. Karena OCD itu mbaknya itu juga sebenarnya nggak apa-apa dengan OCD-nya, dan dia udah menyarankan ke masnya gimana kalau konsul gitu ke psikolog atau psikiater gitulah. Terus masnya tuh nggak mau, katanya aku tuh emang kayak gitu. Jadi intinya nggak mau lah gitu. Udah tuh balik ke yang tadi kan, habis nasi tadi, perkara nasi. Terus akhirnya dimarahin kan mbaknya, terus mbaknya nangis-nangis lagi di kamar. Terus mereka tuh kalau nggak salah juga sempet sebelum adegan nasi itu, aku lupa, oh ya ini udah matang ya. Sosisnya diangkat dulu sis. Cantik nih. Iya, apa ya, merekah. Sini aku aja yang ngasih. Merah-merahnya ada apa namanya, alurnya yang tadi udah dipotong-potong dikit gitu. Ini kita akan tunjukin gimana cara masaknya. Jadi ini sudah ada minyak yang tadi buat sisa goreng sosis ya. Iya, seharusnya kalau okonomiyaki tuh wajannya kotak, tapi ini karena kita nggak punya, jadi wajannya seperti ini. Taruh adonannya. Sebenarnya ini agak banyak ya, tapi pakai sendok jadi kurang. Nah, ketika kamu menggoreng seperti ini, tuh taruh kejunya dibuka. Gak apa-apa ya guys, ini kalau misalnya bentuknya kurang cantik, Nggak apa-apa, yang penting rasanya. ya, ini sosisnya ditaruh. Oh my god. Nah terus pakai ini digulung. Oh kok susah ini. Nggak bisa menggulung saya. Kayaknya ketebalan deh. Waduh ini gagal ini guys. Oh, adonannya apa diwein ndok neh, Mbak? Bentar ya, saya juga tidak bisa berpikir.
Sebentar ya guys, mohon maaf ini. Harusnya memang adanya. Bagian nanti tuh begini guys, tapi tidak bisa guys. Aduh ini parah ini guys, nomor 1 gagal ini. Aduh ini sudah Tenang. ini guys. Tenang, kita masih ada 3. Mungkin ditambahin telur lagi ya. Tuh ini bagaimana ini? Ini dientas dulu ini guys. A few moments later. Aduh susah ternyata. Dipikir ini gampang, ternyata susah. Maafkan saya guys, mau kasih tutorial malah gagal. Atau kok biasa kurang cilik ya? Mungkin kan dia pakai serat wiku. Roti bukan diiris. Ya sudah lah guys ya, nanti mungkin kita gantikan dulu aja. Terus dulu ya. Aduh. 1 minute 37 seconds later. Nah ini kita tambahin lada sama garam guys, soalnya kalau kayaknya tadi dirasain berbumbu. Kalau cuman pakai tepung bumbu, padahal tepungnya sudah berbumbu tapi nggak tahu kok. Terus ini kita tambahin telur lagi 1 tadi. Iya. Terus ini ada pergantian pemain karena kok saya ini gagal bikinnya. Mungkin adik saya ini lebih jago. Ini Kita mungkin ganti teknik nanti ya. Kita tuang dulu ya. ya Bismillahirrahmanirrahim. kayaknya biar lebih tipis lagi, jangan kayak saya tadi. Sis. Ini belum panas banget sebenarnya, tapi ya sudahlah. Buka bajunya. Terus sosis. Wih, Ini malah susutnya cemplung guys. cemplung guys. Maafin. Ini diganti, Ya, apinya masih nyala kok. ya, diganti dari sisi sebelah sini guys, soalnya mungkin gulungnya lebih enak. Biarkan agak matang dulu, biar stabil ketika menggulung. Ya. Enggak sih, sotoy. Kita berdua ini memang sotoy guys, tapi ini memang sebenarnya ingin mencoba, barangkali berhasil gitu kan. Harusnya nanti itu ditusuk guys pakai ini, tusuknya sudah kita siapin. Tusukan ini guys itu dari Sumpit. Karena- Sumpitnya kita tajemin karena kita nggak punya, kita nyari sumpit agak susah kemarin tuh. Nyari tusuk sate. Tusuk sate ya, terus ada sumpit sisa-sisa, barulah kita kepikiran gitu. Nah ini dia proses menggulungnya dari Rizky. Nampaknya gagal juga pemirsa. Gak belum. Ya berhasil ini kayaknya. Ya betul. Sek, bi. Bro. Maaf bro, saya tadi sudah gagal, gak bisa memberitahu caranya. Ini kok jadi omuraisu. Ini nih kayak menggembung guys. Seharusnya tuh emang lebih kecil dan lebih tipis. Ternyata kayaknya itu kita
itu kebesaran motong ininya. Apa sosis kita kebesaran juga? Mungkin ini apa motong tadi namanya kubisnya iya, sayur kebesaran sehingga ini jadi menggelenduk seperti ini. Kayaknya nanti nggak bisa ditusuk, tapi ya mungkin kita coba aja nanti kalau sudah di piring kita tusuk bagaimana. Harusnya itu dia tuh nanti digulung lagi gitu loh guys, kayak ditambahin telur lagi gitu. Lah kok ini sudah jadi omurice gini masa ditambahin lagi telurnya, kayaknya ini guys jadi bolong guys. Apa kita perbaiki sedikit guys? Mungkin bisa telurnya aja Mbak Rizky. Iya. Nah gitu. Kalau pula aku nih. Nah ini mungkin sudah agak bisa menggulung lah ya, daripada tadi punya saya kayak selimut. Itu nggak bisa menggulung. Ini guys hasilnya Ya guys. ini lihat ini kayak selimut malahan. Jadi ini kayaknya nggak bisa. Ini masih agak digoreng-goreng lagi aja ya. Iya, biar agak garing ini. Ini aku naikin tadi. Cukup lama ya kita ini apinya aku naikin dikit. menggoreng cukup lama. Karena kita masih newbie guys. Iya guys, mana makanan Korea, Jepang gitu ya, yang kita nggak pernah masak. Kalau salah mohon maaf ya guys. Kalau Anda lebih pintar dari kami, nanti mungkin di kolom komentar bisa kasih tahu. Apa-apa kita menerima saran dan masukan. Wah ini better sih Mbak. Ini udah kayak gulung gitu telurnya. Daripada punya saya tadi selimut. Mau coba ditusuk nggak? Nanti aja nusuknya. Nanti aja ya. Khawatir ya. Kalau di panduannya itu tusuknya nanti Di terakhir ya? piring. Ya bukan di situ. Nanti baik. pusing nanti sampean. Ya udah kita angkat aja ya. Ya better. Tampilannya lihat guys. Ini adalah perbedaan tampilan awal penggorengan awal dengan berikutnya. Jadi tetap bisa ya ini dicoba di rumah. Jangan khawatir. Iya. Bentuknya jelek masalah, yang penting rasanya enak ini guys. Siap, saya setuju. Kecilkan. Tenang. Bisa kerja. Tidak bisa tenang saya, Bu. Oh iya, lah terus yang mbaknya tadi itu gimana? Sudah cerai akhirnya? Cerai akhirnya, Bu. Si mbaknya ya kan sedih kan, terus nangis-nangis lagi itu di rumah. Pokoknya masnya itu pas yang kedua ini udah ganti password wifi gitu-gitu deh. Terus mbaknya di kamar kan, pokoknya punya kesempatan pas masnya ngapain gitu nggak tahu. Itu tuh HP-nya nggak dipegang kan. Terus ada kayak WA masuk gitu. Terus dilihat sama mbaknya, ternyata tuh WA dari adiknya, kebalik deh, masnya tuh WA adiknya bilang kalau si mbaknya nih balik lagi ke rumahku gitu intinya kan. Terus aku jijik gitu. Terus selain aku jijik mas, kalau di sinetron kan mbaknya yang jijik ya. Nah terus habis itu Ya, kita ini duduk butuh dulu ya. konsentrasi guys. Ya, saya tahu itu betul. Cim. Sungguh pusing ini, masak ini. Memang membutuhkan kualitas para ahli. Kita pasti bisa. Nah, lalu sampai mana tadi, Mbak? Sampai itu Selain WA ke adiknya itu, ternyata ada lagi foto-foto dia sama mahasiswanya gitu, guys. Kayak mesra banget. aduh. Mesra tapi ini rusak, guys. Tapi ya sudah lah ya, diangkat aja, Bu, daripada nanti. Oh, belum garing ya. Saya belum menyerah ini. Kita adalah pantang menyerah. Kita tembel lagi, bagaikan ban motor yang ditembel. Ya, Bu, coba.
si sabar. Kayaknya biar digituin dulu deh Bu, jangan Iya. digeser-geser dulu. Oh ya, tadi ya, itu tuh sama foto-foto sama mahasiswinya gitu, dan itu peluk-peluk gitu. Pokoknya Lah, kok mesum ternyata? mesra banget deh. Terus ya ternyata sebelumnya mereka kayak pacaran biasa aja gitu, atau selingkuh setelahnya juga aku nggak tahu ya. Terus mereka beneran resmi bercerai. Sekian ceritanya. Jadi itu total kejadian itu dari akadnya sampai benar-benar cerai yang kedua itu cuma 8 hari, guys. Astaga. Ngenes lah pokoknya. Nangis-nangis gitu sih. Iya. Kisahnya itu. Sudah ya, kita angkat saja. Iya. Gendut-gendut sekali ini ya. Ya, ini kayaknya kita nanti gak usah makan malam ini bisa Iya. ya. Di sini udah makan malam kita hari ini. Betul. Semoga Mbak yang cerita itu nanti dia akan mati. menemukan belahan hidupnya, Ya, yang lebih baik. ya belahan jiwanya. Sudah cukup lah dia ngenes-ngenes di pernikahan yang nggak jelas itu. Terus masnya tuh juga takut ini loh, apa namanya, nggak ngebolehin mbaknya untuk bercerita di internet. Nantinya apa ya, kayak nama baiknya kan tercemar gitu-gitu. Dia sudah memperingatkan mbaknya sih sebenarnya. Nah tapi mbaknya itu bercerita sekitar bulan April atau Maret akhir gitu. Nah terus viral. Setelah viral itu aku nggak bisa menemukan tweet, akunnya masih ada tapi tweetnya dihapusin gitu, guys. Apakah mbaknya juga diancam atau takut lebih viral lagi, nggak tahu juga. Yang terakhir Oke sis, kamu lebih handal daripada saya sis. udah keringetan ya ibu ini loh. Ya, Masak karena kita gini nih. kalau pakai ini sebenarnya mau ada dipasangin, tapi kalau kita pakai kipas angin suaranya masuk guys. Betul, guys. Jadi bertahan saja. Ini aku This is it. Hotdog okonomiyaki. Bisa dipakai, makannya pakai cabai.